Air beriak, tanda tak dalam. Air tenang seperti berlian. Izinkan saya ucapkan salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya, dengan hidayahnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita maaf ya, lagi belajar soalnya. Serta salam kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasulullah SAW di hari akhir nanti. Amin amin ya robbal alamin. Supaya acara ini berjalan lancar, kita berdoa dulu sebelum acara dimulai. Kepada Bapak Ustadz Zulhamdi dipersilakan. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama-sama berdoa di awali hari kita hari ini. Mudah-mudahan dengan doa kita acara hari ini bisa bermanfaat kita semua. Jadi kita bisa memberikan manfaat dan pas latihan di mobil aku semuanya udah lancar-lancar ini sebelum agar kami dari wakaf bisa hari ini Allah memudahkan memberkahi pendidik kami, memberikan kami ilmu yang bermanfaat sehingga kami bisa memberikan manfaat untuk warga kami, untuk masyarakat kami, untuk pada agama ya Allah yang kami ya Allah maafkan kami hari ini ya Allah memberkahi kami dan apa yang menjadi impian kami kita dapatkan ya Allah yang baik kepada dengan tujuan Pada tahun 2022, berdasarkan Sistem Informasi Wakaf dari Kementerian Agama, terdapat 440.000 titik tanah di Indonesia dengan luas tanah 57.000 hektar. Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai 180 triliun per tahun. Sementara itu berdasarkan nilai evaluasi tanah wakaf, secara keseluruhan potensinya adalah 2.000 triliun. Sementara berdasarkan data BWI, pengumpulan wakaf baru mencapai 819 miliar. Artinya sangat jauh dari potensi. Nah, tugas kita di sini sebagai duta wakaf yaitu dengan belajar di Akademi Wakaf ini, teman-teman semua bisa mengedukasi kepada masyarakat, khususnya umat muslim, untuk mempunyai kesadaran berwakaf. Sehingga potensi yang diberikan 2.000 triliun itu dan 57.000 hektar tanah bisa produktif. Kita hari ini hadir sebagai duta wakaf yang punya tugas penting untuk menyelesaikan permasalahan perwakafan yang ada di Indonesia. Kita dalam rangka upgrade keilmuan dan kita belajar dari pakarnya hari ini. Nah, yang akan memberikan training pemateri hari ini adalah seorang ibu muda yang cantik, yang sangat sibuk, yang sudah memberikan edukasi kepada wakif-wakif dan mengajak para wakif puluhan bahkan ratusan wakif dan telah menghimpun dana ratusan miliar. Luar biasa. amin. Amin, amin.
Nah, kita perlu tahu belajar bagaimana metode yang tepat untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar terbuka hatinya supaya mau berwakaf. Tidak berlama-lama lagi, kita panggil pembicara kita yang luar biasa, Cetara Membahana, Ibu Nuraini Aktavia, SPD AWP. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, maaf ya. Saya mundurin ya, izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan keberapa? Pertemuan ketiga bersama saya. Iya benar ya Pak? Ya, ketiga bersama saya. Kemudian bersama ustadz-ustadz yang lain dan ustazah yang lain juga beberapa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua yang saya sayangi, saya cintai karena Allah. Hari ini saya tidak banyak sekali untuk mengutarakan dan mengulang kembali ya yang Pak Ustadz Zulhamdi sudah syiarkan, sharingkan, kemudian Pak Ustadz Muhsin juga, saya juga, dan Mbak Mila juga ya. Saya berharap bukan cuma berhenti di 4 orang ini, tapi next-nya teman-teman juga bisa sharing karena tidak ada yang lebih pandai dan lebih pintar dari kami berempat. Tentunya hanya yang mau saja dan untuk men-sharekan yang lain. Karena masing-masing saya yakin setiap orang punya kelebihan yang akan disiarkan kepada para calon wakif. Ya, tentunya seperti itu. Dan masukan juga nih Pak Zul buat teman-teman semuanya. Yang jadi MC juga di rolling. Gitu. Jadi dari kita untuk kita buat semuanya. Ya. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah berniat baik untuk belajar pada siang hari ini. Hujan, panas, kayak Ninja Hattori. Gunung, lembah semua diseberangin di pokoknya ya. Ya, kasih tepuk tangan dulu buat teman-teman semuanya. Iya, tidak lama. Ada berapa? 100 orang ya, beserta para malaikat. Sesungguhnya kita yang mencari ilmu pada siang hari ini tentunya diiringi oleh para malaikat yang ikut mendengarkan, dan insya Allah keluar dari ruangan ini juga insya Allah derajat kita ditinggikan oleh Allah karena menjadi orang-orang yang berilmu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Alhamdulillah pekan hari ini sudah kita lewati, pekan demi pekan. Saya di sini berbicara sebagai seorang penyiar wakaf yang kita semua juga sama profesinya, profesi yang mulia. Di 10 pekan ini, 8 pekan ini sampai Desember, tentunya juga tidak berhenti sampai bulan Desember ya, karena ini urusannya juga seterusnya dan umat ya, kita akan harus care untuk men-sharingkan apa itu wakaf ke masyarakat atau muslim pada khususnya. Ya teman-teman, kita semuanya tahu bahwa masing-masing kita berjuang dengan urusannya masing-masing. Kalau teman-teman tidak bisa berbuat banyak dengan agama ini, tentunya pasti teman-teman juga bisa berbuat sedikit demi sedikit bagaimana peradaban Islam itu tetap berlangsung. Yaitu dengan apa? Dengan wakaf. Minimal footprint kita, jejak-jejak kaki kita bisa tertorehkan dimanapun ketika kita tidak ada. Oh, dulu di sana saya diajak sama Mbak Tinia untuk berwakaf di Makfiro. Oh, saya di IKADI sudah membuat masjid dan sumur air diajak sama Mbak Ayu ya, atau Mbak Ira, seperti itu. Jadi dimanapun kita punya peluang untuk mengajak orang lain memiliki bekas-bekas jejak-jejak kebaikan yang nantinya bisa disebutkan oleh para keturunan-keturunan kita ya. Kalau nenek kakeknya ada sesuatu sejarah yang baik, pasti cucu-cucunya ingat ya, zaman dulu pemimpin kita berpuluh-puluh tahun, kenapa dia tetap dikenang sama anak cucunya? Karena banyak sekali bekas-bekas sejarah yang dia tinggalkan. Taman mini gitu ya, terus museum-museum. Nah, kita sebagai orang tua yang saat ini sedang ada, ataupun mungkin yang belum jadi orang tua, kelak anak cucu kita pun kenal dengan kita karena apa yang kita tinggalkan, yaitu berbentuk salah satunya wakaf. Jadi dalam hal ini, pada kesempatan kali ini saya cuma ingin menguatkan kembali. Kalau yang masih malu-malu sama yang namanya profesi duta wakaf, jadi pada hari ini kita kuatin lagi yuk ya, bahwa produk kita, program kita mungkin banyak
di perusahaan asuransi yang lain. Mungkin orang lain pun sudah punya banyak wakaf, tapi duta ataupun bisnis partner yang mau untuk bersiar itu masih sedikit. Kira-kira kalau kita bisa menghimpun puluhan bahkan ratusan miliar wakaf, apakah pahalanya juga buat kita? Tentunya ya, tentunya. Ya, emang kita boleh ya? Emang ibadah itu ya kita memang buat pengharapan. Allah itu mengasih peringatan, kabar gembira lewat Al-Quran, ya buat kita kerjakan. Itu ya, imbalan-imbalan itu ya boleh nggak? Ya boleh. Gitu loh. Berdoalah kepadaku, ku perkenankan. Ya itu kan imbalan, boleh. Gitu. Jadi kita luruskan lagi niat bahwa memang tidak semata-mata kita hanya mencari fasilitas dalam tanda kutip fasilitas dunia. Tapi dunia akhirat semuanya kita dapat. Nah, mungkin setengah jam, selebihnya kita tanya jawab saja ya. Nah, jawab saja. Pertemuan kedua saya sempat bagaimana sih cara memperkenalkan diri ketika kebetulan minggu depan saya ada undangan untuk presentasi di sebuah sekolah. Ya, ini kesempatan ketiga saya untuk presentasi di depan guru-guru sekolah. Gara-gara saya dekat dengan istri kepala sekolah, ini juga bisa jadi metode ya teman-teman ya. Kalau teman-teman pasti anaknya ada yang suka berkecimpung di sekolah, ya deketi saja ketua komitenya, ketua korlasnya, mungkin itu ada ibu kepsek atau segala macam, deketin aja. Saya menghadap kepala sekolah, saya sampaikan, ya. Penyampaiannya saya cuma dikasih waktu mungkin 15 menit ya. Boleh sharing ya, sehingga terbentuklah saya bisa dibuatkan agenda untuk bertemu dengan guru-guru. Gitu. Untuk masalah identitas, waktu saya yang kedua, saya udah pernah sempat sebutkan ya, bagaimana saya memperkenalkan diri. Ada yang masih ingat nggak? Diulang. ada yang nggak datang? Oke, ya. Jadi profesi duta wakaf adalah identitas kita, di mana kita adalah representatif dari perusahaan Allianz Syariah. Dan saya langsung to the point, saya mengutarakan ini. Iya, Mamah, siapa yang sebutin nama saya gitu ya, saya Mamah ini. Saya adalah salah satu duta wakaf dari Allianz Syariah. Jadi kita ngomongnya aja harus tegas. Harus percaya diri bahwa kita adalah bagian dari representasi dari perusahaan. Oke, saya adalah duta wakaf dari Allianz Syariah. Ingat pertemuan pertama kita, tugas saya adalah memberikan literasi dan edukasi tentang perwakafan. Mungkin bisa teman-teman ulangin ya. Karena menurut saya 5 menit pertama ketika kita memperkenalkan diri, di situ langsung tidak perlu lagi 30 menit ke depannya. Ya. Ini bagian dari kemampuan public speaking mungkin ya. Jadi performa pertama kita harus bisa tegas dan percaya diri untuk memperkenalkan diri. Ya, saya Nuraini Okafia, saya bagian dari duta wakaf dari Allianz Syariah. Tugas saya adalah memberikan literasi dan edukasi tentang perwakafan. Yang kedua, saya membantu setiap muslim. Ini penting ya teman-teman ya. Jadi orang yang mau kita presentasikan harus tahu siapa kita dan tugas kita itu seperti apa. Membantu setiap muslim merencanakan wakaf dengan mudah, optimal, amanah. Oke. Yang kedua,
saya juga membantu, Pak, setiap muslim untuk merencanakan. Poinnya di sini. Karena disesuaikan dengan keinginan dan kebutuhan calon wakif. Ya. Membantu setiap muslim merencanakan mudah, optimal, dan amanah. Lalu teman-teman mudah karena caranya sangat mudah. ID card dan kemampuan untuk bisa disesuaikan. Oke, ini baru Oke, yang kedua adalah saya membantu setiap muslim untuk merencanakan wakaf. Bisa loh daftar dan punya wakaf dengan cara yang memang sangat mudah. Hanya perlu cukup ID card dan bisa memilih nominal ya. Oke, yang kedua, kenapa disebut optimal? Kita bisa merencanakan wakaf dengan nominal ataupun benefit. Vina bisa sama Ira ya. Jadi sebelum ke yayasan, beneran bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman sebenarnya nggak usah terpaku, nggak usah letter luck harus begini gitu ya. Yang penting poin-poinnya dapat. Literasi dan edukasi, merencanakan wakaf, sama ini ya, paper aset atau dana abadi umat. Oke, yuk kita mulai ya dari sekarang. Ya. Kenapa? Mau saya ulangi nggak? Saya ulangi ya. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Oktavia, SPD AWP. Saya sebagai penekanan intonasi itu perlu ya. Saya duta wakaf dari Aliansi Syariah. Kemudian saya juga membantu setiap muslim untuk memiliki wakaf dengan cara yang mudah, aja dengan mudah untuk memiliki wakaf, yaitu dengan ID card saja dan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan. Yang kedua optimal, ya, ratusan juta bahkan miliaran. Yang terakhir adalah amanah. Setiap yayasan atau lembaga tentunya ditunjuk adalah nazir wakaf yang terpercaya. Oke, jadi kuncinya di situ. Saya juga membantu lembaga atau nazir wakaf memiliki wakaf, paper aset, dan dana abadi umat. Lalu teman-teman bisa contohkan, ceritakan tentang Gontor dan Al-Azhar. Seperti itu, ya. Oke, kita mulai. Bukan. Ya. Yang tugasnya adalah memberikan literasi dan edukasi. Nah, wakaf dengan cara mudah, optimal dan amanah. Kenapa dibilang mudah? Karena setiap muslim itu memang sangat mudah bisa merencanakan wakaf, cuma dengan cara ID card atau KTP dan bisa menentukan sesuai dengan kemampuan. Yang kedua, optimal, kami membantu yayasan kita pun bisa membantu. Saya Vina, nanti kan di presentasi ya kan, itu nanti kalau biasa insya Allah. Dan edukasi wakaf. Dan yang kedua, deg-degan bagus, tandanya masih normal, masih ada jantung. Dengan cara mudah, optimal, dan amanah. Ya berarti harus mudah, karena audiens itu sebenarnya nggak tahu benar apa salah. Bisa dengan hanya KTP saja dan juga bisa sesuai dengan kemampuan kita. Ayo. Sedangkan kenapa optimal? Karena sudah. Kalau bisa sih di luar kepala. Dan amanah karena iya. nazir wakaf yang sudah tutor. Oh nanti, oh ya insya Allah kalau sudah jadwal udah keluar ya, karena kan lagi mau UAS apa segala, pokoknya yang penting ketemu dulu deh sama kepala sekolahnya biar tahu. Iya, karena dia yang nyelipin nanti di rapat guru atau di apa gitu kan, walaupun cuma dikasih jam atau gimana pertemuan Iya, bisa kan jadi lancar kan. Iya. Intonasi.
sebagai dana abadi umat. Ya Allah. Emang harus terbiasa ya. Emang harus terbiasa. Iya, nanti lama-lama kan dari face to face satu orang nanti lama-lama berani untuk tampil di kan kalau guru-guru itu kan Siang. Oh ya. Assalamualaikum Bu Ili. Perkenalkan tadi aku saya bilang Tinia, enggak Duta gini aja. Quantum Wakaf Aku mau dari Aliansi sosialisasi tentang Syariah. program Tugas saya itu aja adalah program Quantum memberikan Wakaf dari Aliansi literasi Syariah. dan Aku udah edukasi mengenai lah perwakafan. kayak gini aja. Yang Kayak kedua BNI, yaitu kayak membantu Muamalah, temen dia umat nggak jualan. untuk Jualan. memiliki Kalau ke wakaf sekolah-sekolah, dengan cara jualan kan? mudah, Iya. Terus optimal, kenapa dan amanah. kenapa kita harus mau? Mudah Ini ada yaitu program karena gampang sekali, hanya perlu karena tuh KTP istri atau kepala ID. sekolah itu tuh Yang satu kelas sama kedua, aku. optimal Dan istri yaitu kepala sekolah tuh dengan mepet aku bisa terus kan kita berwakaf Umi dengan Umi nominal gitu, yang Umi besar, gitu. ratusan juta bahkan Iya, miliaran. terus aku Dan juga kayak amanah yaitu bukan kita cari muka bekerja sih gini, sama maksudnya dengan kalau ada lembaga acara wakaf sekolah, atau nazir aku wakaf kan yang emang suka gitu ya, terpercaya. maksudnya nanti kalau Dan anak tugas kali LDK kita yang atau apa, ketiga kalau mau adalah ada ngisi membantu acara, lembaga aku wakaf siap atau ya nazir wakaf bantu-bantu kayak gitu. memiliki dana abadi Iya, aset. mamanya Arif Seperti gitu, contohnya paling gitu. pesantren Gontor atau sudah berdiri ribuan tahun. Seperti itu. Terima kasih. Itu aja ke Assalamualaikum. lu yakinkanlah dirimu. kira nah bener banget, memang harus diulang-ulang, ngenalin diri aja nggak pede, gimana mau jelasin yang lain gitu. Iya gitu, mungkin kalau secara personal satu lawan satu gitu ya, mungkin nggak apa-apa. Tapi lama kelamaan teman-teman harus berani untuk tampil sendiri di depan orang banyak. Itu tadi satu-satu. Tapi menurut saya dengan metode kita sendiri dan kita melibatkan banyak orang sebagai audiens, tapi juga jangan terlalu banyak yang sampai ratusan kayak konser ya, jangan ya. Itu secara personality nggak kena. Touchingnya tuh kalau wakaf itu soalnya lebih ke kita tuh harus ada bonding sama audiensnya kayak gitu. Jadi nanti lama-lama untuk sampai ke Desember saya pikir cara untuk menemui misalnya gini, daripada kita bertemu 2 jam 1 lawan 1 personal, ya mending kita 1:5. Teman-teman boleh teman arisan, teman ngopi, mau sharing ya di kafe aja 5 orang. Jadi yang harusnya kita ketemu dengan 1 orang, kita bisa ketemu 4 orang sekaligus. Jadi mungkin kayak caranya itu deh. Ya. Kalau nembus ke sekolah susah, cari aja circle-circle kecil yang memang bisa ditemui 3 orang, 4 orang, 1 jam, 1,5 jam bisa dapat 3 sesi, 4 sesi dalam 1 hari. Udah ketemu berapa? 10 orang, 15 orang. Oke enggak? Oke. Karena ada probability itu pasti ada 1:10. Ini sebenarnya buat diri saya sendiri juga ya. Ini cuma strategi karena kita nggak dibilang masih ada waktu sedikit, dibilang waktunya masih udah sempit ya memang iya gitu ya. Jadi kita fokus mungkin cari circle-circle yang memang langsung aja saya mau sosialisasi tentang program Aliansi Syariah. Itu aja. 3 orang, 4 orang, ya sambil duduk santai atau di rumah siapa, bawa pisang goreng kayak Mbak Ira kayak gitu ya. Ada yang bawa apa ya. Santai, tapi benar-benar pas kita ketemu, kita kasih tahu, kita mau sosialisasi, jangan cuma sekedar lalu lalang. Boleh ngobrol, tapi pokoknya minta ya waktu setengah jam sampai 1 jam, saya mau presentasi tentang atau sosialisasi tentang program wakaf dari Aliansi Syariah. To the point aja. Oke? Boleh dong. Mbak Ira kalau mau ngejelasin untuk kita mau syiar wakaf gimana? Nah, ini kalau kayak gini, itu bisa via WA atau misalnya telepon atau gimana gitu. Maksudnya untuk awalnya gitu, untuk janjiannya itu tuh pakai kayak gini, itu gimana caranya ya Mbak Afi? Iya, itu ada di pertemuan kedua kayaknya tadi. Iya. Kamu belum datang ya? Kan saya menggambarkan kalau saya lagi presentasi di depan guru-guru di sekolah. Ya, ada kepala sekolah, ada pembina dan sebagainya. Jadi saya juga harus menyesuaikan dengan bahasa yang saya gunakan. Ya, kalau sama teman-teman circle kecil ya sekarang aku tuh lagi concern banget loh sosialisasi program wakaf dari Aliansi Syariah. Nih tugasnya tuh ya gini. Nah baru deh
kita masuk ke materi kayak gitu. Materinya biasanya kalau kita padat singkat waktunya, saya bahas sedikit ya. Tadi udah ya perkenalan. Pas perkenalan introduce kita harus firm. Firm tau nggak firm? Ya, mantap gitu loh, jangan ragu-ragu. Apa ya tugasnya? Ntar dulu lihat catatan dulu ya. Kalau bisa hafalin dulu ya Bu ya. Kalau kalau mau jadi gitu. Boleh belajar public speaking ya? Nanti kapan-kapan Pak Zul. Tapi saya yakin semua teman-teman yang ada di Duta Wakaf itu mau tidak mau semuanya bagus ya, public speaking ataupun cara bicara itu memang harus dilatih. Harus dilatih, banget harus dilatih. Ya, sebentar. Ini saya cuma menjelaskan tentang ini. Ada yang bisa membantu saya mereview? Mereview pertemuan sebelumnya. Saya hanya bahas 2, UP Jiwa, hanya UP Jiwa aja, sama mungkin tentang wakaf. Untuk materinya bisa dipelajari di materi-materi wakafnya Pak Zul, ya, yang materi-materi ataupun flyer-flyer yang ada. Saya suka pakai bahasa-bahasa yang ada di flyer Instagram Quantum Wakaf. Itu bagus-bagus semua yang Pak Zul bikin. Pointer-pointer apa itu waris, apa itu wakaf, teman-teman bisa petik, bisa ambil, bisa adopt dan adapt, mengadopsi beberapa kata-kata, mengadaptasi dengan kondisi teman-teman di lapangan, itu dari semua flyernya itu saya pakai. Karena pastinya Pak Zul juga bikin flyer itu juga pastinya udah, itu saripati bahasa dan quote-quote-nya yang luar biasa, itu biasa saya pakai. Nggak usah terlalu banyak, saya kan juga nggak bisa bahasa Arab dengan fasih gitu ya, menghafal Quran juga ya, saya tahu saya terbatas, jadi saya cukup mengambil dari quote-quote ataupun materi-materi yang ada di flyer Quantum Wakaf. Ya. Suka buka nggak nih Instagram Quantum Wakaf? Suka ya, oke. Nah teman-teman juga nih, kalau misalkan ada yang habis sosialisasi, habis syiar, tolong dong tag IG Quantum Wakaf. Apapun yang berhubungan, belum closing Mbak, nggak apa-apa. Sesungguhnya ketika teman-teman sudah berani untuk menemui dan bersiar, teman-teman tuh sudah closing, sudah ngebuka hatinya. Ya, karena teman-teman sudah mengclosingkan orang lain untuk masuk setelah teman-teman untuk sosialisasi ke dia. Artinya, teman-teman adalah orang yang pertama ngasih tahu tentang informasi Quantum Wakaf ke dia. Jadi, kalau nanti ada Mbak Cindy datang yang pertama kali untuk syiar wakaf, walaupun tidak closing, itu artinya dia sudah menutup jalan duta wakaf lain untuk masuk ke dia. Ketika orang lain ira masuk ke orang yang sama, dia pasti akan berpikir, ini kemarin dibilang Cindy. Kayak gitu ya, ngerti ya teman-teman ya. Jadi jadilah teman-teman orang yang pertama yang menjadi penyiar wakaf untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita. Siap? Oke. Untuk UP Jiwa pastinya di kelas Vision sudah jelas sekali bahwa UP Jiwa dalam hal ini urusannya dengan kita ya syariah. Yang pertama, uang pertanggungan jiwa buat apa? Mbak Dita apal nih kayaknya nih. Ini esensi dari uang pertanggungan jiwa. Yang pertama adalah untuk kalau dana uang pertanggungan jiwa ataupun waris yang ini biasanya untuk apa? Bapak dan Ibu, kita perlu life insurance, gitu ya. Life insurance bukan death insurance, tapi life insurance karena ada kehidupan yang harus tetap dipertanggungjawabkan. Karena nafkah seorang kepala keluarga berjalan, baik itu dia masih hidup maupun sudah meninggal, itu tetap berjalan nafkahnya. Ya. Uang pertanggungan jiwa bukan menggantikan nilai jiwa ataupun nilai nyawa seorang manusia, tapi ada kehidupan lain yang tetap harus berlanjut. Oke, kalau seseorang meninggal dunia, maka uang pertanggungan jiwa ini ataupun warisan dia dipergunakan yang pertama untuk apa? Pengurusan atau jenazah? Pengurusan?
Pengurusan jenazah. Kalau buat non-muslim, saya pernah bilang, saya pernah mengclosingkan orang Hindu untuk dia berpikir bahwa memang pengurusan jenazah ngaben itu mahal sekali, tergantung kasta. Ya, ini teman-teman juga bisa jadi ide selling. Kemudian pengurusan jenazah yang kedua, hutang. Semoga yang punya hutang cepat terlunasi, amin. Terus yang ketiga, wasiat. Baru dibagi ke waris ya, faraid ya. Jadi waris ini, jadi warisan itu bukan cuma uang pertanggungan jiwa ya teman-teman ya. Uang pertanggungan jiwa cuma sedikit dari waris yang ada. Ya bisa berbentuk rumah, tanah, uang, deposito, ini adalah salah satunya. Dan yang paling liquid, nggak usah tunggu bagi-bagi, nggak usah aset yang nggak usah dijual dulu. Yang kedua, teman-teman bisa bahas wakaf secara mendalam di sini. Ini hanya sekilas boleh, tapi penting. Yang ini, yang kedua adalah wakaf. Dari mulai ada 3 hal yang terputus setelah orang meninggal dunia, sebutkan apa saja. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, doa yang soleh. Udah pada siap buat udah Pak, ini jadi tiapnya diulang aja terus nih, lama-lama ini kan bisa. Kemudian itu biasanya saya poin itu. Yang kedua, sekarang mau wakafnya wakaf apa? Tawarkan. Mbak Ira, kira-kira wakafnya mau Quran, masjid, pesantren, atau apa? Wakaf masjid dan pesantren. Amin. Kira-kira butuh dana berapa ya? 1 miliar. 1 miliar. Udah, entengnya 1 miliar. Ada uangnya sekarang? Uangnya ada. Ada. Tapi nggak mau. Ada, ya wow. Pakai yang nyicil aja. Oh, pakai. Jadi gitu, tanyakan dulu, Pak, Bu, kalau mau wakaf, kan tadi kita sudah bahas esensi wakafnya, ya. Waktu saya bahas sedikit, waktu kita itu Pak Zul di ruang sana itu Mbak Sri nggak datang ya, Mbak Sri. Saya tergelitik dengan statement beliau. Kita jadi duta wakaf ini sebenarnya luar biasa ya ilmunya ya. Bapak Ustadz izin ya Pak ya, saya di depan gitu ya. Jadi Mbak Sri itu bilang, kalau tidak salah gini, selama kita bersedekah di dunia gitu ya, kemudian berbuat baik, beramal baik semuanya, tidak tahu apa yang terbersit dalam hati kita. Mungkin saja tergugurkan dengan ria, ujub dan sebagainya. Ya. Mungkin cari di depan ya istighfar terus karena mungkin nggak tahu ada apa yang terbersit dalam hati, misalkan seperti itu. Ketika ibadah, ketika melakukan hal baik, mungkin itu terkikis, akhirnya jadi 0 atau seimbang atau balance. Lalu siapa yang mau ngasih top up nih buat deposito kita? Balance nih sama kotoran-kotoran hati kita yang tadi ya, ria, ujub dan sebagainya. Kita punya wakaf loh. Kita udah nggak ada, kita punya wakaf, yang top up terus tuh tiap saat. Masuk. Masya Allah. Ya terserah, ini sebenarnya teman-teman ketika cerita, teman-teman improve aja. Nggak mungkin semua materi wakaf yang ada di materi berapa ratus lembar itu semua kita hafal, enggak. Tapi cari pointer-pointer yang memang teman-teman bisa ceritakan. Jadi sebenarnya kita bercerita ya, semakin kita sering sosialisasi, syiar, itu lama-lama lancar kok. Ntar inget lagi, nyambung lagi ceritanya sama yang apa, nyambung lagi cerita sama apa gitu kok. Jadi pasti harus sering dicoba, ya sering coba. Kalau dia punya anak, ya ceritakan tentang anaknya. Ketika dia punya usaha, ceritakan tentang usahanya, gitu. Kemudian ketika dia punya peternakan, ceritakan tentang peternakannya. Biasanya orang senang untuk membahas hal-hal yang dia miliki dan dia cintai. Umumnya seperti itu. Bisa nggak kekayaan dibawa mati? Bisa. Pakai wakaf, kayak gitu ya. Oke, mungkin itu aja, langsung ke tanya jawab mungkin. Boleh? Ada yang mau ditanyakan nggak? Atau banyak yang baru.
Oke, ngebahas tentang uang pertanggungan jiwa. Jadi uang pertanggungan jiwa bukanlah untuk menggantikan sebuah nilai nyawa yang hilang. Ya, karena nyawa tidak bisa priceless ya, tidak bisa dihargai oleh apapun juga karena sangat mulia dan sangat tinggi, sangat mahal. Tapi uang pertolongan jiwa bisa membantu menjalani kehidupan orang-orang yang tetap hidup yang ditinggalkan. Itu ya, teman-teman ya. Makanya disebutnya life insurance bukan death insurance. Pengurusan jenazah. Ternyata orang yang tidak punya domisili KTP itu susah loh cari makam. Untuk yang free ya, itu susah. Kalau dia pendatang, dia harus bayar kurang lebih 5 juta. Entahlah ya, kalau di Jakarta mungkin lebih dari itulah. Ya, ternyata butuh uang cari kafling. Betul. Al-Azhar berapa, Bu? 75 juta. Sama saya 27 juta aja, Bu. Oh, salah ya. Saya nggak jualan. Tapi bener ya. Nggak apa-apa. Mahal ya, Mbak? Mahal. Perlu dipersiapkan nggak? Bangunlah apa yang akan kita datangi, kata Ustadz Hatta. Ya, dan peliharalah yang akan kita tinggalkan. Yang akan kita tinggalkan kita pelihara, tapi kita tetap harus membangun apa yang akan kita datangi, yaitu salah satunya adalah makam. Silakan hubungi Mbak Tinia atau saya. Balik lagi ya, jualan, enggak saya. Pokoknya pengurusan jenazah ini butuh dana. Iya kalau ahli waris punya dana buat lagi pusing, lagi sedih, lagi ditinggal, lagi berduka, mau dimakamin di mana? Nggak bisa mikir. Jangan-jangan dia juga nggak tahu makam dekat situ di mana. Ya, mesti dipikirin nggak? Mesti dipikirin. Pemulasannya bukan hanya sekedar kewajibannya apa saja ketika jenazah orang meninggal. Yang pertama, ayo nih sekalian kita bahas nih. Harus tahu orang kalau meninggal itu diapain dulu? Terus? Terus dimakamin, jangan lupa yang terakhir, iya. Udah disolatin nggak dimakamin ya. Jadi itu, ya proses itu tidak semua keluarga bisa siap. Dan butuh dana. Belum lagi yang ada kajian atau takziah 3 hari, ya itu kita nggak tahu, ya. Ya sekitar segitu, nggak nyampe sebulan. Cepet kok, cepet. Cepet ya kalau cuma ID card, kartu keluarga, surat keterangan kematian, itu aja sih. Ya sama yang ya ahli waris, ya identitas ahli waris. Kebetulan saya sudah 2 kali mengurus klaim meninggal dunia. Alhamdulillah semuanya lancar dan cair gitu ya. Saya pernah bilang kalau seorang istri diberikan atau ditinggalkan warisan ya, ditinggal meninggal suaminya itu pilihannya cuma 2. Bekerja keras untuk anak-anak atau cari ATM baru ya, terserah pilih 2 yang mana. Oke, intermezzo teman-teman ya. Jadi kalau kita datang sebagai agen asuransi, saya biasanya 2 kali saya datang, saya pas meninggal dunia saya takziah. Beberapa hari setelah selesai takziah, saya datang lagi, saya bilang ke istrinya atau ahli warisnya, kalau beliau ada begini ya tenang ya, saya minta dokumennya karena tidak mungkin kita mengurus itu saat dia masih berduka. Diurus segala macam, bahkan tangisannya ketika itu cair dan ditransfer jauh lebih kencang dibanding pada saat suaminya meninggal. Benar. Ketika klaim cair, ya, dia saya suara nangisnya jauh lebih kencang dibanding ketika takziah. Itu rasanya luar biasa. Nggak percaya. Oke dulu. Yes. Nggak kota Paisur siapa yang mau diurus? Betul teman-teman ya. Nangis dia, getaran suaranya dia di telepon jauh lebih mengaduk-ngaduk hati saya. Makasih ya Mbak, makasih. Itu padahal cuma 350 juta.
bukan miliaran. Apa sebagai seorang teman kita bisa ngasih 350 juta sebagai uang takziah? Nggak bisa. Tapi sebagai sahabat yang juga sekaligus agen asuransi, bisa kasih melalui kita wasilahnya. Ya, tepuk tangan dong buat Duta Wakaf dan agen asuransi. Itulah dimana ketika polis ditetesi air mata duka, itu jadi hidup. Jadi berarti. Oke. Jadi ceritakan ini dengan barusan seperti barusan. Bagaimana rasanya berkaca-kaca lumayan ya. Saya juga berkaca-kaca karena ya ini ya itu kalau segala sesuatu kita jalani dengan hati, ya sampaikan itu. Kalau ada apa-apa sama lu, yang pertama kali gue yang nolong. Kasih kesempatan gue buat nolong. It's true. Ya. Jadi setelah dia selesai takziah, kita datangi segala macam. Saya bisa sekolah lagi tante, saya bisa lanjutin kuliah. Saya bisa umroh badalin mamah papa. Saya bisa benerin rumah. Masya Allah. Ya, dari uang itu. Dari uang itu. Kuliahnya selesai, rumahnya bagus, yang bocor-bocor. Dia bisa badalin umroh. Dia umroh. Umroh murah ya. Silakan hubungi Pak Zul. Jualan lagi ya. Nggak apa. Jadi begitu ya teman-teman. Bawakan dengan hati, ya, bawakan dengan hati. Hutang. Lagi kesusahan, lagi berduka, tidak akan masuk ke dalam, dihisap ya kalau kita masih punya hutang. Dan gak semua ahli waris itu siap dengan untuk membayar hutang. Mungkin pada saat meninggal dunia dia bisa mungkin pinjem dulu ke sanak saudaranya yang mampu, tolong ya om, tante, nanti insya Allah ada asuransi jiwa yang cair sebagai jaminan. Kalau sudah cair, nanti aku bayarkan. Teringankan nggak beban ahli waris? Teringankan. Membantu nggak orang tuanya ketika mau dihisap? Sangat. Apalagi pengusaha, utangnya banyak. Deketin pengusaha. Bohong kalau pengusaha utangnya nggak cuma sedikit. Ya, deketin. Nah, saya pernah menjual uang pertanggungan jiwa, ini sekedar ide selling ya. Saya pernah menjual uang pertanggungan jiwa karena dia punya pinjaman di bank. Tapi nggak ada asuransi jiwanya yang sebesar itu. Atau dia baru ambil aset, kayak gitu. Itu ketawarkan aja uang pertanggungan jiwa. Pengusaha yang ya punya banyak aset, itu bisa ditawarkan uang pertanggungan jiwa. Ya. Oke, wasiat. Wasiat ditunaikan dulu, siapa tahu orang tua ataupun si calon wakil kita punya wasiat, kemudian waris itu dikumpulin semuanya, hartanya baru dihitung. Ini ada orang yang mumpuni lah ya untuk menghitung waris atau faraid. Mungkin sampai sini ada yang ingin tanyakan? Sambil aja, sambil lalu, udah ya? Cukup ya? Nah ini untuk wakaf boleh kita belajar sama-sama di materi-materinya Pak Zul. Ya yang kemarin, kenapa kita harus punya wakaf dari polis asuransi. Masih ada ingat nggak kesimpulan dari materi Pak Zul minggu kemarin? Kalau nggak salah saya share di grup Duta Wakaf ya. Yang pertama kenapa sih kita harus punya polis asuransi, dari polis asuransi? Yang pertama, karena semua orang bisa punya. Gak mesti harus punya 100-200 juta dulu. Tadi kata Mbak Ira, 1 miliar. Semua orang bisa punya melalui polis asuransi. Yang kedua, kita nggak pernah tahu kapan kita wafat. Ketika kita punya wakaf, kita sudah tenang untuk menjalani hari-hari kita. Ya. Yang ketiga ya pasti nominalnya cukup besar. Tadi optimal ya, optimal. Bisa 100, 200, 1 miliar, 2 miliar dan sebagainya. Dan yang pasti memberikan rasa tenang kepada si ahli waris. Tujuannya apa? Jannah, ya, ke surga bersama-sama semuanya. Karena kita nggak pernah tahu nih anggota keluarga yang mana yang bisa membawa kita ke dalam surga. Pastikan anggota keluarga itu adalah kita. Ya, karena kita nggak bisa mengandalkan siapa-siapa. Kecuali ya diri kita sendiri.
Jadi sebelum jadi duta wakaf, wakaf dulu. Ya, oke, mungkin sekian sedikit penjelasan, mudah-mudahan ada sedikit insight yang bikin semangat lagi nih. Jadi mungkin strateginya kita sama-sama nih, saya juga, ini berlaku sama saya juga. Jadi kita temuin orang yang mungkin satu sesi itu bisa 3, 4, 5 orang. Kalau memang teman-teman belum pede banget untuk bicara di puluhan orang, misalkan kayak tadi, kumpulin aja teman-teman dekat, circle teman-teman, 2, 3 orang. Satu hari bisa berapa sesi? Bisa 10 orang satu hari. Ya kan? Itu kan jauh lebih efektif. Oke, kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman semuanya. Luar biasa, saya punya serius banget ya nyimaknya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas kalau ada kekurangan. Mudah-mudahan kita semua bersemangat bersyiar, insya Allah. Tidak usah memikirkan apa yang akan mengikuti, tapi insya Allah kalau kita semangat bersyiar, dunia kita ngikutin ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget ya ilmunya Mbak Afi ya. Mengandung bawang. Semuanya pasti brebes mili kalau orang Jawa bilang. Jadi kalau misalnya belajar public speaking, itu memang kenapa kita harus berbicara dengan rasa. Kayak Mbak Afi tadi kan berbicara dengan rasa, orang jadi kayak tersentuh banget dan pasti closing, ya kan? Makanya Mbak Afi udah banyak closingannya. Apalagi nih? Ya, ilmu yang tadi dicaringkan sama Mbak Afi kan sangat banyak, jadi teman-teman silahkan dipraktekkan di lapangan. Dan Mbak Afi boleh closing statement ya sebelum acara ini. Apa? Oh, tadi belum ya? Oh, belum. Oh ya, kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman? Harus tanya ya, satu-satu. Harus tanya. Iya. Mbak Afi, ya ini mau bertanya. Tadi kan orang Padang. Mbak Afi mau tanya. Tadi kan setelah presentasi itu anggaplah misalnya di kalau Mbak Afi kan di wali murid ya, di guru-guru. Nah, misalkan nih saya mau prospeknya mau syiarnya di arisan, misalnya kayak gitu tuh setelah tadi kita perkenalan kayak gitu sampai 3 tadi lembaga maksudnya kita bisa membantu lembaga atau nazir untuk memiliki wakaf gitu. Nah, setelah itu nanti kita gimana lagi tuh selanjutnya gitu loh. Kita minta data masing-masing apa bagaimana Mbak Api? Kalau Mbak Api ya. Sampai yang poin yang Iya, setelah poin yang ketiga itu. Nyambung dari mulai perkenalan ke yang poin materi. Oke, jadi nyambungnya gini. Aliansi Syariah punya program yang sangat luar biasa. Ya. Asuransi jiwa yang ada di Aliansi Syariah sekarang sudah memiliki fatwa MUI DSN 106/DSN 2016 yang mengizinkan atau membolehkan menggunakan asuransi jiwa syariah ataupun investasi syariah sebagai pengalokasiannya untuk wakaf. Ulang? Oke, Aliansi Syariah ya. Uang pertanggungan jiwanya, oke saya ulang ya. Jadi gini, Aliansi Syariah sudah memiliki fatwa MUI, sebutkan, harus hafal 106/DSN 2016 yang mengizinkan atau membolehkan menggunakan asuransi jiwa syariah dan investasi syariah diperuntukkan alokasinya untuk wakaf dan dana waris. Jadi dengan kita menyebutkan payung hukum itu menguatkan presentasi kita. Oke, deh itu aja. Baru kita jelaskan. Jadi UP Jiwa itu dan wakaf sebenarnya hanya fitur. Tapi basicnya tadi payung hukumnya itu. Sudah. Jadi kita nggak usah berdebat lagi masalah aturan main apa dan sebagainya. Udah. Saya juga orang yang awam agama. Saya juga bukan
yang berkecimpung, tapi saya percaya dengan fatwa MUI ini. Ya, itu cukup. Oke. Ya. Bayu, kan kadang kalau misalnya kita ketemu langsung sama orang yang mau kita tawarkan gitu ya, biasanya kan yang ditanya minimalnya berapa sih untuk kita mau ikut wakaf ini. Nah terus kalau misalnya kita mau menjelaskan itu gimana cara penyampaian ke orang, kan kalau kita kan biasanya kan kita tahu ya untuk kita kan dilihat dari umur gitu ya, kita bisa tahu dia nominalnya berapa. Tapi kalau misalnya Dia nanya secara langsung itu kan kadang kita suka paling kita kan bisa bilang gimana kita bisa. kira-kira kalau mau sedekah wakaf maunya masjid, pesantren, atau sumber mata air atau apa? Masjid sih kita untuk abang biasanya. Kira-kira masjidnya berapa ratus juta atau miliar? Pengennya miliar ya, cuma Kan pasti bingung kan? berhubung dana masih belum mencapai itu, paling yang kita ada aja paling gitu sih biasanya. Nah, Allianz Syariah punya cara yang gitu. Nah, 1 miliar ya, mau pakai cara konvensional apa cara pakai Allianz Syariah? Allianz Syariah. Langsung gampang buat 1 miliar. Saya bikinin simulasinya ya, Ustaz ya. Gitu. Ya. Pasti nanti nego-nego ya. Artinya kalau udah keluar 1 miliarnya 5 jutanya keluar premi kan nanti kan. Nah, apa nanti diobrol itu aja. Mending punya daripada nggak punya sama sekali. Mending punya sedikit nanti bisa di upgrade lagi daripada tidak punya sama sekali. Oke? Gitu. Jadi, nah, pertanyaan cakep. Ya, aha. Allianz punya caranya gitu. Oke, Mbak Yu. Nah, siapa lagi? Ya, melakukan nanti poin-poin pokoknya apa yang dibicarakan Mbak Mila, Pak Zulhamdi, Pak Musin, saya mungkin sedikit banyak ada yang terlewat di benak teman-teman. Ya, saya juga seperti itu ya. Oh, jawabannya Pak Zul kemarin begini nih, jawabannya Pak Musin sepertinya ini nih gitu ya. Gitu teman-teman. Oke? Di lapangan. Jadi ada seorang ibu umurnya itu udah 70 tahun. Kan setelah kita tawarkan wakaf, waduh saya kayaknya butuh nih, saya harus punya wakaf. Tapi kan masalah umur Mbak, masalah umur. Terus gimana solusinya dia bisa tetap berwakaf, tapi dengan, kan biasa kalau umur makin tua kan pasti nilai preminya besar. Nah gimana caranya supaya seorang tua yang umur udah 70 tahun ini bisa punya wakaf gitu Mbak. Terima kasih Oke. Mbak. Dulu nggak apa-apa dong Bu ya. Bu punya uang tunai nggak? Punya, tapi nggak banyak. Nggak banyaknya berapa? Ya paling ditabungkan ya kita kan cuma buat kebutuhan sehari-hari lah artinya. Oh gitu. Ibu punya anak? Punya. Punya. Mau satu perahu kapal ke surga bareng sama anak Bu? Mau pasti. Ajak anak ibu berwakaf atas nama seluruh keluarga. Oh gitu. Pak Zul mungkin bisa ditambahkan? Ya, bagus kata Pak Zul. Gitu ya teman-teman ya. Kapal. Oke? Oh bukan, kita bukan cari itunya Mbak. Cari niat wakafnya. Diperuntukkan buat siapa? Ya ada kok anak yang buat mertua gitu kan. Menantu baik dengan niat. Ya kan? Ya. Meninggal iya biasanya. Iya biasanya begitu. Berharap yang 70 itu keluar di sana. Iya Ibu, Ibu boleh berapa saja yang sekarang dipunya. Wakaf itu kan bisa wakaf harta, ya kan? Bisa wakaf benda, misalkan bisa temporary atau selamanya, ya. Tapi kalau Ibu mau hasilnya maksimal, kita terbentur pada administrasi. Gitu aja caranya. Maksimal 70. Dengan anak Ibu ikut berwakaf, itu tidak mengurangi pahala kok Bu. Gitu. Tapi nominal wakafnya bisa besar dan semua anggota keluarga bisa ikut. Kayak gitu. Oke. Banyak diskusinya nih. Ada lagi? Ada lagi. Tapi eksekusinya nanti pada saat kita sudah wafat. Mbak Dita. Cie. Tanya sama aku ya.
Gimana sih Mbak perasaannya waktu setelah ikrar wakaf dan sebelumnya kayak gimana? Ada perbedaan nggak? Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa ternyata ikrar wakaf itu tidak semudah yang dibayangkan ya. Maksudnya selama ini kan saya ngelihat orang berikrar wakaf, oh ya udah gitu aja baca teks gitu kan. Ternyata pada saat dijalanin, pada saat pembukaan Bismillahirrahmanirrahim aja tuh udah geter gitu loh hati gitu kan. Udah gitu pada saat nyebut diri sendiri, nyebut anak, nyebut aduh nangis lagi nanti. Kebetulan suami saya kan juga sudah meninggalkan. Jadi nyebut nyebut almarhum suami, terus nyebut orang tua, nyebut anak, nyebut diri itu udah langsung kayak apa ya, kayak lagi komunikasinya tuh ke Allah gitu loh. Jadi kayak bikin perjanjian sama Allah gitu loh. Jadi pakai perasaan banget di situ tuh kayak ngerasa yang ngucap aja tuh cuma baca aja tuh sampai getar nggak bisa apa ya. Pokoknya bener-bener deh dalam hati nggak bisa berkata speechless ya. Pokoknya bener-bener yang belum berikrar wakaf, yang belum ya pokoknya aku mengajak siapapun yang belum berikrar wakaf, ayo kita berikrar wakaf selama ada kesempatan, selama kita masih hidup dunia itu. Gitu. Itu sih, karena kan tujuannya mau ke surga bareng-bareng keluarga. Amin. Insya Allah. Itu. Gimana pas sharingnya gimana rasanya pas sharing menyampaikan sharing ke orang lain itu ikrar gimana? Sekarang ini Lebih kuat nggak? lebih kuat dan lebih energinya tuh jadi lebih dapat gitu loh. Jadi nggak cuma sekedar sharing wakaf, tapi jadi gini, pada saat aku sharing wakaf setelah berikrar sama sebelum berikrar tuh beda. Kalau setelah berikrar tuh kayak bener-bener energinya tuh full banget gitu loh, powerful banget karena memang saya jalanin sendiri ikrar itu gitu kan. Jadi nggak udah di luar kepala lah yang teks-teks yang segala macam seperti ini gitu loh. Ya insya Allah mudah-mudahan doain bisa segera closing ya kan. Amin. Insya Allah Insya didoakan. Allah. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dita. Setelah ikrar wakaf dan di lapangan ketika bersyiar setelah ikrar wakaf. Jadi gimana? setelah ikrar wakaf dan setelah Silakan bersiar. lihat kamera. Kamera situ. Ini. Kalau testimoni setelah berikrar ya. Pada saat mau ikrar itu kan memang latihan dulu ya, dikasih skrip, kita latihan baca. Rasanya itu biasa-biasa aja. Maksudnya nggak ada, oh biasa nih nggak akan nangis, nggak akan getar, gimana nggak biasa lah gitu ya. Tapi memang sama kayak Dita begitu baca langsung, mungkin Syahadat ya. karena ini ya vibe-nya juga itu gitu deh. Iya getar banget gitu ya. Dan setelahnya kalau ada yang lihat Instagram saya tuh nungkapinnya gini, berasa dunia tuh tersenyum sama diriku. Jadi kayak langit tuh indah, jadi kayak semuanya tuh indah, nggak apa ada yang lega gitu ya, gitu ini sih gitu. Dan kalau untuk ke orang lain, sharing ke orang lain, sama seperti kalau kita punya solusi kesehatan, kalau kita menawarkan sesuatu kita nggak punya, kan nggak firm ya, gitu ya. Jadi begitu kalau pas kita punya, kita menawarkan sesuatu kita nggak cuma kayak ngomong omdo gitu. Gue punya, sorry Pak, Bapak. Apa? Gitu. Ya, saya udah jadi segala skrip atau segala flyer puzzle atau segala yang ada di Instagram, kita bisa ngomong bagaimana rasanya pada saat berikrar, kita bisa ngomong gitu dan pasti getaran apanya ya, orang juga akan menangkap energi kita gitu pada saat kita ngomong poinnya gitu. Gitu Pak. Cukup ya Pak ya? Ikrar wakaf kemarin itu luar biasa, sama seperti Mbak Dita, Mbak Ayu yang dirasain itu memang luar biasa. Baca skrip juga sebelumnya dikasih sama Mbak Nisa ya, terus baca-baca gitu ya, udah cuma segini aja gitu. Tapi ternyata itu ikrar kita sama Allah ternyata, tuh kan menangis lagi. Ya, jadi rasanya itu apa ya? Pokoknya kalau yang belum pernah berikrar, coba ikrar deh. Itu rasanya itu luar biasa, emang rasanya itu. Terus kita pas kita ngomong sama orang lain juga, sama misalnya kita lagi prospek gitu ya, itu lebih dapat gitu feel-nya. Jadi pas waktu saya lagi kemarin itu closing juga, itu saya kirim juga waktu saya lagi ikrar wakaf, itu ternyata lebih dapat gitu. Jadi makanya lebih aku mau gitu. Langsung seperti itu. Jadi
Paling seperti itu. Itu aja sih. Pas waktu lagi sharing kayak ada nangis gitu nggak sih? Waktu lagi sharing itu belum. Jadi kita kan memang sudah sebelumnya itu ngobrol, tapi waktu itu saya belum ikrar. Dan mungkin feel-nya juga belum dapet karena ngomongnya itu juga karena belum ikrar, jadi mungkin sampainya juga nggak dapet di hati gitu kan. Tapi setelah ikrar, aku bilang aku sudah ikrar gitu. Aku boleh lihat nggak videonya? Boleh, aku kirim dulu. Setelah kirim terus dia bilang gini, kapan bisa bikinin aku ilustrasi? Luar biasa. Jadi seperti itu. Memang kalau harus ikrar dulu sih, apa sih baru bisa dapat feel-nya gitu. Baru bisa dapat karena heart by heart kan. Jadi langsung tuh apa namanya? Insya Allah dia nanti ada closing lagi. Amin. Iya, Masya Allah. Boleh dong, boleh dong. Minum. Terus baru ngeliat videonya Pak Zul ikrar wakaf di Makfiroh. Ternyata ada persin gitu kan. Jadi videonya tuh yang dikirim ke calon nasabah bukan video suami saya gitu. Maksudnya kan ada saya gitu Pak Zul. Terus Pak Zul bilang gini, ya udah Ira nanti sendiri. Ya kan beda vibes-nya. Jadi nggak nangis dong nanti gitu. Ya. Testimoninya apa ya? Testimoninya pas waktu ngelihat video suami sih, ngelihat videonya bolak-balik nangis gitu, bolak-balik oh iya ya kayak maksudnya sesedih itu gitu. Nah kalau untuk sharing setelahnya masih belum Pak Zul, gimana dong Anissa, izin nggak? tuh? Terus sebenarnya kepengen Ilmunya ikrar udah banyak wakaf gitu. Pak Zul, Nonton. cuman kan saya bikin wakafnya Ayo bikin. ketika belum bikin yang Yayasan Makfiroh sama Ikadi. Jadi saya wakafnya langsung ke iwakaf sama dompet duafa dan nggak bisa ikrar. Tiap hari di sini. Gimana caranya saya Baju. mau ikrar? Standby. Kalau nyiapin lagi, Bang. Tambahan sedikit, jadi Ayu sama Ayu aja deh. Ayu tuh mau ikrar wakaf itu kan kayaknya udah dijorokin sama Pak Zul tuh udah 3 kali ya, dijorok-jorokin. Untung nggak jatuh. Iya Untung nggak dijorokin jatuh. gitu kan, dijorokin terus ikrar dan itu belum dapat feelingnya jujur. Pertama, kedua, ketiga tuh pertama kedua tuh belum dapat. Feelingnya di pas kemana? Kenapa? Pas, iya deh saya ikrar gitu. Itu pas Iya, apa? pas ketiga. Jadi ketiga itu Pak Zul yang ngisi Oh iya. kayaknya. Lupa deh pokoknya Pak Zul ke siapa jadi ngajak kita ngajak kita ke evaluasi. Ini deh ada evaluasi yang anak soleh umur terbatas. Ingat ya, ada materi gitu kan. Terus ilmu bermanfaat belum nyampe, belum bikin buku dan sebagainya. Betul pernah ngomong kayak gitu. Nah di situ tuh datanglah hidayah, cahaya, lo gitu ya. Gitu. Udah dijorokin berkali-kali kok ya belum gitu kan. Nah, dan itu terbawa sampai ketika sharing ke orang lain. Jadi udah ya ada beberapa saya udah coba sharing ke orang lain dan pembawaannya itu juga jadi nggak biasa gitu. Melo, karena evaluasi itu nyampe ke kita, evaluasi itulah yang bikin saya mau berikrar. Jadi begitu kita nyuruh orang lain evaluasi, itu jadi kebawa juga, jadi nangis, itu kan jadi agak lebay sih ya, jadi ya kayak gitu deh intinya. Gitu. Ya jadi biar nyampe ke hati memang seperti yang kayak Mbak Afi kasih, Mbak Afi tadi kasih kita materi, dia ada dari hati kan, karena memang dia merasakan sendiri bagaimana membantu nasabahnya ke klaim. Terus apa yang testimoni bukan apa rasanya dirasain nasabahnya gitu. Jadi form dan mantap tes Basah deh. form dan mantap yang Ayu maksud itu adalah getaran-getaran yang memang datang dari kita sendiri yang bukan fake, bukan hanya sekedar teori gitu. Silakan. Kok kayaknya gue kalau mau janjian ditolak mulu, mau janjian ketemu untuk wakaf. Nah, kalau misalnya Mbak Cindy udah ikrar wakaf, itu emang rasanya beda. Belum. Ini udah suatu hidayah. Iya ya. Luar biasa. Alhamdulillah. Dan duduk sampai akhir lagi.
Amin. Amin. Itu sebenarnya aku mau cerita yang suami aku tuh baru bikin wakafnya itu sebenarnya 2 tahun lalu dan belum mau ikrar. Sebenarnya sama gitu karena waktunya nggak pas ngantor gitu kan. Makanya pas waktu kemarin alhamdulillah bisa ikrar wakaf, posting ke Instagram, banyak yang mendoakan. Meskipun saya nggak ikrar wakaf tapi memang ngerasain ya eh, sedihnya. Sebenarnya kemarin pas waktu di sini suami nangis tuh aku kayaknya peluk. Cuma kan nggak mungkin termasuk nggak masuk video gitu melukin gitu kan drama banget. Terus ada yang mau tanya lagi? Kita semua dapat ilmu yang banyak banget dari Mbak Afi. Karena sangat banyak, jadi saya tidak perlu menyimpulkan ya. Karena memang banyak banget, alhamdulillah. Dan closing statement, Mbak Afi closing statement sebelum acara kita selesai. Silakan maju, lagi makan. Closing statement pemateri dong. Ya saya dulu ngomong. Nanti Pak Afif. Ini saya pengumuman aja. Oke, baik teman-teman semua ya. Alhamdulillah hari ini gimana teman-teman ya? Banyak dapat hari ini? Banyak Banyak. banget ya. Alhamdulillah. Dan memang ini energi yang luar biasa ya. Karena memang ingat teman-teman ya, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Artinya Ya, artinya apa? ya, Artinya barang siapa yang menunjukkan pada kebaikan, dia akan mendapatkan pahala sebagaimana orang yang mengerjakan kebaikan tersebut. amin. Nah, jadi jadikan itu energi kita. Ya, teman-teman ya. Dunia ini sebesar apapun yang kita dapatkan, ya, tentu dibanding dengan nilai akhirat yang akan kita dapatkan itu jauh tidak ada bandingnya ya, di akhirat itu. Jadi ya mungkin secara duniawi kita ya belum kelihatan, belum dapat apa-apa, ya jangan jadikan itu alasan kita untuk menyerah ya, karena yang kita dapatkan jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Yaitu apa? Ya, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu menurut saya kita di sini ini semua ya, visinya, misinya, energinya ya. Rizki kita insya Allah dicukupi Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun prestasi-prestasi di bisnis kita mungkin belum kita capai, tapi ya prestasi kita di catatan Allah ya, di Lauhil Mahfud ya, di malaikat raqib kita ya. Di sisi Allah Subhanahu wa taala itu udah banyak centangnya, Bang. Ya. Setiap teman-teman melangkah niat hari keluar ikhtiar syiar ya. Kita sama-sama jelasin asuransi, tapi jelasin wakaf ini pahalanya dapat. Ya. Pahalanya dapat karena kita mau ngajak orang itu apa? Punya bekal akhirat. Balik lagi ke perjalanan panjang kita, selalu itu materi yang harus teman-teman wajib sampaikan ya. Perjalanan di dunia dan perjalanan akhirat. Perjalanan dunia selesai, tapi apakah selesai? Tidak. Ya, orang di dunia melakukan banyak hal, mau membayar kenyamanan, mau belinya Mercy, mau belinya BMW, mau belinya mobil yang bagus, mau belinya tas yang bagus, mau belinya tas yang apa, baju yang bagus, jilbab yang bagus, semua yang bagus demi kenyamanan di dunia. Ya, tetapi nggak banyak orang yang mau membayar mahal untuk perjalanan akhirat. Ya, nah itu tugas kita tuh, bagaimana kita membayar itu. Ya, menyisihkan cicilan untuk akhirat kita. Ya, yang itu semua perlu kita edukasi. Ya, karena perjalanan kita di dunia ini kan mau nyaman, apalagi perjalanan di akhirat kelak. Nyaman kita. Ya, nyaman karena kita punya bekal yang perlu disiapin. Itu perlu disiapin loh. Ya kan? Tidak mungkin sesuatu itu sudah ada langsung nih kita udah yakin punya timbangan amal sekian, nggak mungkin, nggak ada. Ya. Ada seorang datang kepada Rasulullah SAW. Minta didoain masuk surga. Ya. Minta didoain masuk surga. Apa kata Rasulullah SAW? Ya. Saya doain kamu, ya. Tetapi bantulah dengan amalmu. Itu ujungnya tuh, ya. Bantulah dengan amalmu sendiri. Ya, aku doakan kamu, tapi bantulah kamu masuk surga dengan amalmu. Itu pesan Rasul loh kepada seorang sahabat yang minta doain masuk surga tuh. Ya Rasulullah bisa aja doakan, tapi ada pesan tuh, bantulah diri kita, ya. Bantulah diri kita, bantulah nasabah kita, bantulah sahabat kita, bantulah teman-teman kita untuk punya amal, ya kan? Nah, jadi inilah misi mulia kita. Satu tadi yang maaf sampaikan, ingat,
membantu setiap orang merencanakan wakaf, punya amal akhirat, punya bekal di alam kuburnya. Itu materi yang saya sampaikan kan. Apa akhirnya pasti hafal nih, selalu rajin bikin TikTok. Setiap manusia akan berada di bawah Naungan sedekahnya terus sampai apa? Lupa, sampai ayo perkara-perkara. perkara-perkara diputuskan di akhirat nanti. Nah, hafal kan? Jadi setiap kita akan dibawa naungan sedekah kita tuh. Nah, sedekah kita tuh sebanyak apa yang bisa menaungi kita? Kalau kita punya payungnya kecil, sedekahnya kecil dikit, apakah bisa menaungi? Maka kita perlu naungan yang besar. Butuh amal yang banyak. Butuh wakaf yang besar. Solusi yang bisa dilakukan dengan cara siapin wakaf dengan wakaf wasiat polis ini. Nilainya manfaatnya besar, kemanfaatnya untuk umatnya besar. Gitu. Ya. Untuk perjalanan kita yang panjang itu nggak mungkin cuma 1 juta 2 juta bener ya. 1 juta 2 juta aja kita seminggu habis. Perjalanan akhirat berapa tahun lamanya? Ya kan? Kita perjalanan umroh 40 juta, 50 juta. Perjalanan akhirat butuh berapa M? Nah, itu yang menjadi energi kita. Ya teman-teman ya. Yakin teman-teman semua, ya teman-teman bisa menghimpun 10 orang, 1 orang, 2 orang, 3 orang, 5 orang, 10 orang yang nantinya di akhirat kelak bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makasih loh Sin, dulu ngajakin saya wakaf. Dia bersaksi nanti di depan Allah Subhanahu wa taala di surga, ya bersaksi, makasih lo Dwi, makasih lo Dita, makasih lo ya Severina udah ngajakin saya dulu wakaf. Ya, itu menjadi saksi yang di akhirat kalau di hadapan Allah karena kita pernah mengajakin mereka berwakaf dan mereka berwakaf karena kita. Mudah-mudahan pahala mereka pun menjadi pahala kita. Amin. Ya teman-teman ya. Semangat selalu, lakukan ini karena Allah. Bismillah ya. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah nggak pernah menyia-nyiakan amal orang yang melakukan amal dengan baik. Ya. Kita lakukan aja tugas kita dengan baik, dari hati, sampaikan, ajak, toh manfaatnya juga buat dia, toh buat agama, toh buat Allah. Pasti Allah kasih kita ganjaran yang setimpal. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal orang-orang yang melakukan amal kebaikan. Ya. Semangat selalu. Semangat. Oke, sampai ketemu nanti minggu depan ya. Kita bisa lanjutkan lagi belajar. Samusin mana? Kalau Samusin nggak ada nanti mungkin Mbak Mila yang akan isi minggu depan ya. Oke, teman-teman semua itu saja. Saya kembalikan kepada MC kontak kita. Silakan. Terima kasih, tepuk tangan pada pemateri kedua. Materinya ada 2 loh. Tadi kirain closing statement, ternyata lumayan cukup panjang ya. Oke, jadi di akhir saya menyampaikan satu pesan dari Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi pernah mengatakan, masa depan itu tergantung dari apa yang sedang kamu lakukan hari ini. Terakhir saya pantun, di awal pantun, di akhir pantun, cakep ya. Oh iya, maksudnya reminder, cakepnya jangan lupa. Sungguhlah manis buahku ini. Buah dimakan dengan cepat. Berakhir sudah acara ini, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.